Ketidakpastian seringkali dianggap sebagai musuh kenyamanan saat hidup terasa menggantung, ketika rencana yang telah disusun rapi berantakan, atau ketika jalan di depan tampak berkabut. Kita cenderung panik dan ingin segera menemukan kepastian. Namun bagaimana jika ketidakpastian itu sendiri adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam? Bagaimana jika justru dalam kekacauan, kita menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih luas? Kebingungan bukanlah kegagalan, melainkan sebuah proses alami yang terjadi ketika dunia lama mulai retak, tetapi dunia baru belum sepenuhnya terbentuk. Saat kita merasa tersesat, mungkin bukan karena kita berada di jalan yang salah, melainkan karena kita sedang memasuki wilayah yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Seperti seorang musafir yang memasuki hutan belantara, ada momen di mana kita tidak tahu harus melangkah kemana. Tetapi justru dalam ketidaktahuan itu, intuisi kita mulai berbicara lebih jelas. Alam semesta sering berbicara dalam bahasa ketidakpastian. Kebingungan yang kita rasakan mungkin bukan sekadar gangguan, melainkan sebuah pesan. Ketika kita merasa tersesat, itu bisa menjadi tanda bahwa kita sedang dipersiapkan untuk memasuki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kejelasan tidak selalu datang dalam bentuk jawaban instan, tetapi dalam keberanian untuk tetap tinggal di tengah kebingungan, tanpa terburu-buru mencari jalan keluar. Setiap transisi besar dalam hidup datang dengan sebuah ambang batas, momen ketika yang lama mulai runtuh dan yang baru belum terbentuk sepenuhnya. Ini adalah ruang liminal, tempat di mana kita merasa rapuh, tetapi juga paling dekat dengan transformasi. Seperti ulat yang harus melewati fase kepompong sebelum menjadi kupu-kupu, kita pun harus melewati kekacauan sebelum mencapai bentuk yang lebih tinggi. Ketidakpastian bukanlah ujian tanpa tujuan, melainkan undangan kosmis untuk memasuki ruang kemungkinan baru. Ketika kita menghadapi tantangan besar, kita seringkali bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah, kemana ini sedang membawaku dalam setiap krisis? Ada pintu yang terbuka menuju pemahaman yang lebih luas. Hanya saja kita harus berani melewati ambang batas itu dengan hati yang terbuka. Kita cenderung menganggap ketidakpastian sebagai keadaan sementara yang harus segera dilewati. Namun bagaimana jika keadaan di antara itu sendiri adalah bagian dari evolusi kita? Kita tidak sedang tersesat, kita sedang berkembang. Saat sesuatu dalam diri kita berubah, dunia luar pun ikut bergeser. Hubungan pekerjaan, bahkan cara kita melihat kehidupan mulai berubah, karena kita tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Dalam fase transisi, ada kecenderungan untuk ingin kembali ke zona nyaman. Namun jalan kembali seringkali sudah tidak ada. Alam semesta mendorong kita maju, bukan mundur. Alih-alih melawan ketidakpastian, kita bisa belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih utuh dan mendalam. Ketidakpastian bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Jika kita berani menghadapi ruang kosong itu dengan kepercayaan, kita akan menyadari bahwa di balik kebingungan tersembunyi kejelasan yang lebih besar. Ketika kita berhenti melihat ketidakpastian sebagai ancaman dan mulai menerimanya sebagai undangan untuk bertumbuh, kita akan menemukan bahwa setiap momen yang tampaknya tidak pasti adalah bagian dari tarian kosmis yang membawa kita ke tempat yang seharusnya. Di balik dunia yang tampak nyata, ada realitas yang jauh lebih dalam, sebuah tarian energi dan kemungkinan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi membentuk segala sesuatu yang kita alami. Fisika kuantum mengungkap bahwa realitas tidak sesolid yang kita kira. Partikel bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus, saling terhubung meskipun berjauhan, dan berubah hanya dengan diamati. Apa yang terjadi di tingkat mikrokosmos ini bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga cerminan dari perjalanan batin kita. Saat kita mengalami perubahan besar dalam hidup, seringkali kita merasa gamang. Namun jika kita memahami prinsip kuantum, kita akan menyadari bahwa ketidakpastian bukanlah kekacauan, melainkan lautan kemungkinan. Kita tidak statis. Kita adalah energi yang terus berubah, dan transformasi adalah bagian alami dari eksistensi kita dalam dunia kuantum. Sebuah partikel bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus, hingga diamati dan dipilih menjadi satu realitas tertentu. Hidup kita bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita berada di tengah ketidakpastian, kita sesungguhnya berada di dalam ruang kemungkinan tak terbatas. Pilihan kita, keyakinan kita, dan fokus perhatian kita menentukan realitas yang akan kita alami. Kita seringkali merasa terjebak dalam satu skenario hidup, padahal sejatinya kita selalu berada dalam superposisi. Kemungkinan untuk menjadi apa saja selalu ada. Di saat kita merasa buntu, kita bisa mengingat bahwa realitas belum terkunci. Pilihan masih terbuka, perubahan masih mungkin. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita memiliki kuasa untuk mengarahkan kesadaran kita
ke arah yang lebih selaras dengan potensi tertinggi diri kita. Fisika kuantum menunjukkan bahwa dua partikel bisa terhubung secara instan, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Fenomena ini disebut entanglement. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengalami keterhubungan ini dalam bentuk intuisi, sinkronisitas, dan kebetulan yang luar biasa. Ketika kita sedang dalam proses transformasi, seringkali kita mulai mengalami peristiwa yang terasa, dirancang untuk membawa kita ke jalan yang benar. Kita bertemu orang yang tepat, menemukan buku yang menjawab pertanyaan batin, atau mengalami kejadian yang terasa seperti tanda dari semesta. Semua ini bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa kita terhubung dengan kesadaran yang lebih besar, seperti air yang berubah menjadi uap ketika mencapai titik didih. Kesadaran kita juga mengalami transisi ketika mencapai titik tertentu. Dalam fase ini, pola lama mulai runtuh, dan kita mungkin merasa kehilangan arah. Namun, justru di saat itulah sesuatu yang baru mulai terbentuk. Seringkali kita ingin perubahan terjadi dengan mulus dan tanpa rasa sakit, namun transisi fase mengajarkan kita bahwa ada momen ketidakstabilan sebelum keseimbangan baru tercipta. Ini bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan bahwa kita sedang berada dalam proses penciptaan ulang diri kita. Saat kita memahami prinsip kuantum dalam kehidupan, kita tidak lagi takut pada ketidakpastian. Sebaliknya, kita merangkulnya sebagai ruang kemungkinan, keterhubungan, dan transformasi. Kita bukanlah makhluk yang terjebak dalam satu realitas tetap. Kita adalah pencipta realitas yang terus berkembang. Transformasi tidak selalu datang dengan guntur yang menggelegar atau kejadian dramatis yang mengubah hidup dalam semalam. Seringkali ia hadir dengan cara yang halus, melalui pergeseran batin, pola pikir yang berubah, atau kebetulan-kebetulan kecil yang terus terjadi. Namun bagi mereka yang peka, tanda-tandanya begitu jelas. Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan loncatan kuantum dalam kesadaran. Ketika Anda mengalami transformasi kuantum, realitas yang dulu tampak solid mulai terasa lebih lentur. Anda menyadari bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam pikiran, emosi, dan energi Anda mulai menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih besar. Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa Anda sedang melewati fase ini. Di dalam dunia kuantum, segala sesuatu bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika Anda mulai bertransformasi, frekuensi energi Anda mengalami penyesuaian. Ini seringkali terasa seperti pergolakan batin, munculnya emosi yang belum terselesaikan, ketidaknyamanan, atau bahkan kelelahan yang mendalam. Namun di balik kekacauan awal itu, ada kejelasan yang mulai muncul. Anda merasa semakin peka terhadap intuisi Anda, semakin jujur pada diri sendiri, dan semakin sadar akan pola lama yang tidak lagi melayani Anda. Apa yang dulu terasa membingungkan kini mulai masuk akal. Anda mulai melihat keteraturan dalam apa yang tampak seperti kekacauan. Salah satu tanda paling mencolok dari transformasi kuantum adalah meningkatnya sinkronisitas dalam hidup Anda. Anda mulai mengalami momen-momen kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap sebagai kebetulan. Mungkin Anda berpikir tentang seseorang, lalu mereka tiba-tiba menghubungi Anda. Atau Anda mencari jawaban atas suatu pertanyaan, lalu menemukan buku, video, atau percakapan yang memberikan wawasan yang Anda butuhkan. Seolah-olah semesta mulai berbicara kepada Anda melalui kejadian sehari-hari. Di tingkat kuantum, ini bisa dijelaskan melalui konsep keterikatan kuantum, quantum entanglement, gagasan bahwa segala sesuatu terhubung dalam satu kesadaran universal. Ketika Anda mulai menyelaraskan diri dengan getaran yang lebih tinggi, Anda mulai menarik pengalaman yang juga beresonansi dengan frekuensi itu. Transformasi sejati bukan hanya tentang memahami sesuatu secara intelektual, tetapi tentang bagaimana Anda berubah dalam inti keberadaan Anda. Anda mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan perspektif lama mulai kehilangan kekuatannya. Anda mungkin merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan atau hubungan yang dulu terasa nyaman. Bukan karena ada yang salah dengan mereka, tetapi karena Anda telah tumbuh melampaui batasan yang dulu membentuk Anda. Di saat seperti ini, peluang baru mulai bermunculan. Pintu yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Orang koremenangmu yang selaras dengan Anda mulai memasuki hidup. Dan Anda ini adalah tanda bahwa Anda telah memasuki realitas baru, realitas yang lebih dekat dengan versi sejati diri Anda. Transformasi kuantum bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang evolusi. Ini adalah undangan untuk melangkah ke dalam kemungkinan yang lebih luas untuk melepaskan yang lama dan merangkul siapa Anda sebenarnya. Nabihidi Renan tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada momen-momen di mana segala sesuatu yang kita kenal runtuh di hadapan kita. Hubungan berakhir, pekerjaan hilang, keyakinan yang selama ini kita pegang mulai goyah. Pada titik ini ketidakpastian merayap masuk, menghadirkan rasa kehilangan, kebingungan, bahkan keputusasaan. Namun apakah titik runtuh ini benar-benar akhir?
Ataukah justru awal dari sesuatu yang lebih besar dalam dunia kuantum? Realitas tetap dalam kemungkinan tak terbatas sampai diamati, seperti dalam eksperimen celah ganda, di mana partikel bertindak seperti gelombang probabilitas, sampai seseorang mengamatinya hidup kita pun terbentuk. Berdasarkan bagaimana kita memilih untuk melihatnya, di dalam kekacauan terdapat kemungkinan tak terbatas. Titik runtuh bukanlah kehancuran, melainkan ruang kosong yang siap diisi oleh kemungkinan baru. Ada saat-saat ketika kehidupan terasa seperti menolak kita. Apa yang dulu berjalan dengan baik kini terasa tidak selaras. Mungkin pekerjaan yang dulu kita cintai kini terasa hampa. Hubungan yang dulu memberi makna kini terasa berat. Kita merasa seperti berada di persimpangan tanpa tanda arah. Inilah yang disebut titik runtuh, momen di mana struktur lama mulai roboh, karena ia tidak lagi dapat menampung versi baru dari diri kita. Kita seringkali mengira bahwa ini adalah pertanda kegagalan, padahal ini adalah isyarat bahwa kita telah tumbuh melampaui batasan lama. Semesta tidak menghancurkan sesuatu tanpa alasan. Ia hanya menghapus apa yang tidak lagi sejalan dengan evolusi kita. Ketika dunia lama runtuh, ada dua pilihan. Kita bisa tenggelam dalam ketakutan, atau kita bisa menyadari bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kesadaran kita adalah alat penciptaan terkuat. Perhatian kita menentukan bentuk dari realitas yang kita alami. Jika kita terus-menerus fokus pada kehilangan, kita akan melihat keterbatasan di mana-mana. Namun jika kita membuka diri terhadap kemungkinan, maka ide-ide baru mulai muncul. Jalan keluar yang tak terduga mulai terlihat. Pada titik runtuh, kreativitas sejati lahir. Ketika segala sesuatu tampak tidak pasti, kita diberi kebebasan untuk membayangkan ulang hidup kita dari awal. Inilah mengapa begitu banyak inovasi besar lahir dari masa sulit. Para seniman, ilmuwan, dan pemikir besar seringkali menemukan terobosan setelah mengalami kegagalan besar. Mereka memahami bahwa di dalam kehancuran selalu ada ruang untuk penciptaan baru. Menavigasi titik runtuh bukanlah tentang bertahan hidup, tetapi tentang melampaui batasan lama dan merancang kehidupan yang lebih sejati. Saat Anda merasa dunia Anda runtuh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin lahir dari reruntuhan ini? Jangan takut pada kehampaan, karena justru di sanalah letak kebebasan sejati. Ketika struktur lama telah lenyap, Anda tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Anda menjadi pengamat sadar yang menentukan bagaimana kenyataan Anda berkembang. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup Anda benar-benar bebas. Transformasi kuantum bukan hanya sebuah konsep intelektual. Ia adalah pengalaman hidup yang nyata, yang membutuhkan integrasi ke dalam kesadaran dan keseharian kita. Ketika kita mulai menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, perubahan itu tidak bisa hanya terjadi di tingkat pikiran, tubuh, emosi, dan energi kita pun perlu selaras dengan frekuensi baru yang kita masuki dalam dunia kuantum. Realitas terbentuk berdasarkan getaran dan energi. Untuk benar-benar mengalami pergeseran, kita perlu memasuki keadaan yang memungkinkan kesadaran kita melebur dengan realitas yang lebih luas. Disinilah praktik-praktik tertentu berperan sebagai jembatan antara teori dan pengalaman nyata. Setiap tarikan dan hembusan nafas bukan sekadar fungsi biologis, tetapi juga gerakan energi yang dapat menyelaraskan kita dengan frekuensi baru dalam transformasi kuantum. Pernapasan digunakan untuk membuka ruang antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, antara satu keadaan kesadaran dan keadaan berikutnya. Cobalah duduk dengan tenang. Tarik nafas dalam selama 4 hitungan. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan, setiap tarikan napas membawa energi baru ke dalam tubuh Anda, dan setiap hembusan melepaskan pola lama yang tidak lagi selaras dengan perjalanan Anda. Dalam keheningan jeda antara napas, ada momen di mana realitas baru bisa muncul. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk tubuh dan pikiran kita. Mendengarkan musik dengan frekuensi 432 Hz diyakini dapat membantu menenangkan sistem saraf, menyelaraskan energi, dan membuka kesadaran kita terhadap realitas yang lebih dalam. Ketika kita dalam masa transisi, seringkali ada ketegangan batin yang muncul, keraguan, kecemasan, atau bahkan ketakutan. Frekuensi murni seperti ini dapat membantu kita menemukan keseimbangan dan membiarkan transformasi terjadi dengan lebih alami, tanpa perlawanan dari ego. Kristal bukan sekadar benda mati. Mereka memiliki struktur molekuler yang stabil dan dapat bertindak sebagai osilator alami yang membantu menyeimbangkan energi kita. Kuarsa misalnya sering digunakan dalam teknologi karena kemampuannya dalam menyimpan dan memperkuat frekuensi tertentu. Ketika kita bekerja dengan kristal dalam praktik spiritual, kita sebenarnya sedang menggunakan mereka sebagai pengingat fisik dari niat kita
sebagai jangkar energi yang membantu kita tetap fokus dalam transformasi yang sedang terjadi. Hati bukan hanya organ fisik, tetapi juga pusat elektromagnetik yang kuat. Dengan meletakkan tangan di dada, menarik nafas dalam dan membayangkan cahaya emas yang menyebar dari hati ke seluruh tubuh, kita bisa menciptakan resonansi yang lebih tinggi dalam kesadaran kita dalam momen-momen ketidakpastian. Latihan ini membantu kita untuk tidak hanya memahami transformasi kuantum, tetapi menghidupinya, karena pada akhirnya perubahan bukan hanya soal berpikir berbeda, tetapi menjadi berbeda. Ketidakpastian adalah medan tanpa peta. Ia adalah ruang di mana identitas lama melebur dan sesuatu yang baru berusaha muncul. Banyak orang menganggap ketidakpastian sebagai sesuatu yang menakutkan, padahal di dalamnya tersembunyi kekuatan transformasi. Evolusi kesadaran bukan tentang menemukan jawaban instan, tetapi tentang berani duduk di tengah misteri, menerima ketidaktahuan, dan mempercayai bahwa segala sesuatu berkembang sesuai dengan ritme yang lebih besar. Kita telah diajarkan bahwa kepastian adalah tanda kestabilan dan keberhasilan, namun kenyataannya, kehidupan adalah serangkaian perubahan yang terus-menerus. Ketika kita kehilangan sesuatu, menghadapi persimpangan besar, atau merasa tersesat, kita sering berpikir bahwa kita sedang gagal. Padahal dalam perspektif yang lebih luas, kita sedang bergerak menuju pemahaman baru. Ketidakpastian bukan tanda kehancuran, melainkan pertumbuhan. Ia seperti benih yang terkubur di dalam tanah gelap. Tidak terlihat, tetapi diam-diam mengembangkan akar yang kuat sebelum akhirnya menembus permukaan dan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia kuantum, realitas tidak bersifat statis, seperti gelombang yang berosilasi. Kita pun terus bergerak dalam kemungkinan tak terbatas. Kita bukan individu yang terpisah dari semesta, tetapi bagian dari simfoni kosmis yang lebih besar. Saat kita menyelaraskan diri dengan kesadaran ini, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya sendiri. Apa yang tampak sebagai kebetulan bisa jadi adalah bagian dari skema yang jauh lebih besar, sebuah pola yang belum kita mengerti sepenuhnya. Momen-momen ketidakpastian bukanlah akhir, melainkan ruang di mana berbagai kemungkinan masih terbuka. Kita bisa memilih untuk takut dan menarik diri, atau menerima tarian semesta dan ikut mengalir dalam evolusi kesadaran kita. Kita sering berpikir bahwa kita harus tahu segalanya sebelum bertindak, namun justru dalam keberanian untuk mengambil langkah tanpa kepastian, kita benar-benar menciptakan realitas baru. Ketika kita melepaskan kendali berlebihan, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan yang lebih besar. Kita mulai melihat bahwa bukan tugas kita untuk memahami segala sesuatu secara langsung, tetapi untuk hadir dalam perjalanan, menyerap pengalaman dan membiarkan diri kita berkembang secara alami. Pada akhirnya, menerima misteri bukan berarti menyerah pada ketidaktahuan, tetapi berani hidup dengan penuh kesadaran di tengah ketidakpastian, karena dalam ruang itulah keajaiban sejati terjadi, di mana kita berhenti hanya menjadi pengamat dan mulai berperan sebagai pencipta dalam kehidupan kita sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silakan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dari dukungan media Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.